Firman dari arah kamar mereka. "Iya, Mas. Kenapa?" tanya Nina berteriak sambil tangannya terus mengaduk nasi goreng yang ia buat. Tak lama terdengar langkah kaki mendekat ke arah dapur. "Sarapannya mana, Nin? Udah kesiangan ini," tanya Firman sambil melihat ke arah meja makan yang masih kosong. Nina kemudian mengambilkan sepiring nasi goreng untuk suaminya. "Silakan, Mas." "Sika, lama banget sih masaknya." Firman berdecak kesal, tapi kemudian ia langsung memakan sarapannya. "Lain kali masak lebih awal." "Iya, Mas," jawab Nina sembari menundukkan wajahnya. "Uang belanja minggu ini aku taruh di meja kamar. Nanti jangan lupa beli token listrik sama bayar air. Sisanya buat belanja kebutuhan selama seminggu. Jangan boros-boros uangnya, jangan dihabiskan," pesan Firman pada Nina sebelum akhirnya ia beranjak dari tempat duduknya. Nina mengangguk. "Aku berangkat kerja dulu." Pamit Firman kemudian berjalan keluar dan mengendarai sepeda motornya. Nina membuang napas dengan kasar. Ia berjalan masuk ke kamar untuk mengambil uang belanja mingguan yang ditinggalkan Firman tadi. Ya Allah, uang segini buat belanja seminggu. Bayar air sama beli token listrik aja paling sisa cuma 100.000, belum gas juga habis. Dikira Mas Firman uang 300.000 itu banyak banget mungkin. Monolog Nina sambil mengelus dada. Nina berjalan menuju warung dekat rumah. Dengan uang 100.000 sisa dari membayar listrik dan air, ia membeli beras, sayur dan minyak. Itu pun uangnya tidak cukup, akhirnya berhutang. Nina mencoba menghubungi Firman untuk meminta tambahan uang belanja, tapi panggilannya tidak dijawab. Akhirnya Nina mengirim pesan pada suaminya. "Mas, maaf aku minta tambahan uang belanja ya. Ini uangnya kurang. Kebutuhan dapur ada yang belum kebeli," tulis Nina. "Pin," bunyi pesan masuk. "Masa uang segitu kurang, Nin? Uang yang dulu aku kasih ke kamu dikemanain? Boros banget jadi orang. Ibu aja yang aku kasih uang sama kayak kamu gak pernah minta lagi loh. Makanya belajar ngatur duit sama ibu," tulis Firman panjang lebar. Kalau sudah begini Nina memilih diam, karena kalau ditanggapi pun percuma, suaminya gak akan mau mengerti. Yang ada yang dulu-dulu akan diungkit, mulai dari nafkah dan kebaikan apa saja yang Firman lakukan pada Nina, semuanya didikte satu-satu. "Bu, maaf sisanya saya bayar besok ya kalau suami saya ngasih uang lagi," ucap Nina pada Ibu Wati si pemilik warung. "Iya nggak apa-apa Mbak Nina, bawa aja dulu," jawab Bu Wati menatap iba pada Nina. Padahal si Firman gajinya banyak kok yang ngasih ke istrinya pas-pasan, pikir Bu Wati menggelengkan kepala menatap Nina yang berjalan kembali ke rumahnya. Firman tiba di kantor tempatnya bekerja. Ia lantas mengecek handphone melihat siapa yang mengirim pesan. Ngapain sih Nina minta tambahan duit? Ibu aja yang aku jatah sama nggak pernah minta duit lagi. Dasar Nina aja nggak becus ngatur pengeluaran. Sekolah aja cuma tamat SMA, gimana bisa ngatur keuangan? Monolog Firman. Ia tetap menyalahkan Nina yang hanya lulusan SMA jadi tidak bisa mengatur keuangan. Sedangkan ia lulusan sarjana akuntansi, jadi dia merasa sudah benar memberikan uang belanja 300.000 pada Nina. Sisi egoisnya muncul karena menganggap Nina tidak paham masalah keuangan dan menganggap Nina istri yang bodoh serta tidak pandai bersyukur. "Dari dulu aku selalu kasih uang banyak ke Nina, masih aja kurang," Firman mendengus kesal. "Woi, ngapain bengong? Masih pagi udah kusut gitu mukanya," panggil Doni, salah seorang teman dekatnya di kantor. "Biasalah istriku minta duit belanja dilebihkan," jawab Firman acuh. "Emang kamu ngasih berapa ke Nina, Firman?" tanya Doni ingin tahu. 300.000, kenapa? Sehari? Tanya Doni lagi. "Seminggu 300.000, Don," jawab Firman tanpa merasa bersalah. "Gak salah kamu kasih Nina segitu." Doni tidak habis pikir dengan temannya ini.
Aku aja ngasih ke istriku sehari 100.000, kalau di total sebulan 3 juta lah kamu. Gaji kamu 8 juta, tapi ngasih istri sebulan gak ada 2 juta. Gila. Doni dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap Firman pada istrinya. Ngapain aku kasih banyak duit ke Nina? Yang ada nanti malah dipakai buat foya-foya. Biar aja dia tahu nyari duit itu susah. Firman membelah diri. Lagian dari dulu juga aku udah kasih dia duit. Ibu sama adiknya juga aku kasih jatah. Lanjut Firman. Kok kayak nggak ikhlas banget nafkahin istri, padahal itu udah kewajiban kita sebagai suami loh. Kamu seneng banget ngungkit-ngungkit apa yang udah kamu kasih ke istrimu. Emang Nina nggak sakit hati kamu ngomong kayak gitu, Firman? Tanya Doni. Selama ini dia diam aja kalau aku ngomong kayak gitu. Harusnya sih sadar diri lah, aku udah sering kasih duit ke dia, tapi nggak ada hasilnya. Firman tidak peduli apakah ucapannya menyakiti hati Nina atau tidak. Yang jelas selama ini Nina diam saja tidak melawan dan itu membuat Firman yakin kalau Nina menerima apa yang ia lakukan. Hati-hati loh, Fer, kalau Nina diam bukan berarti dia menerima aja perlakuan kamu. Bisa jadi karena dia sudah sangat sakit hati, makanya memilih nggak ngomong. Jangan sampai nanti Nina nggak tahan dan akhirnya memilih pergi ninggalin kamu. Doni mencoba memberi nasihat pada Firman. Emang mau pergi kemana dia? Ibu sama adiknya tinggal jauh di kampung. Nina juga nggak kerja. Mau dapat duit dari mana kalau bukan aku yang kasih? Lagian emang ada ya yang mau nampung Nina? Udah dia jelek, gak pinter dandan, cuma lulusan SMA lagi. Gak bakal ada yang mau sama Nina. Ucap Firman panjang lebar menjelekan Nina. Ia sebenarnya merasa takut jika Nina akhirnya pergi dari hidupnya karena bagaimanapun ia mencintai Nina. Hanya saja ia tak mau jika harus menafkahi Nina dengan baik. Ia menganggap Nina sangat beruntung memiliki suami sepertinya yang masih mau memberi uang belanja. Firman tidak menyadari kalau sebenarnya ia terlalu perhitungan pada istrinya. Aku cuma ngingetin kamu aja, Fer. Takutnya nanti kamu menyesal setelah Nina pergi dari hidup kamu. Makanya baik-baikin dia. Kasih nafkah yang baik buat Nina. Terus kamu juga jangan selalu ungkit-ungkit apa yang udah kamu kasih ke dia. Kalau istri bahagiakan rezeki, kita akan tambah banyak. Ujar Doni sambil menepuk punggung Firman. Udahlah sana pergi. Bukannya kerja malah sok jadi penasihat rumah tangga aku. Firman mengusir Doni supaya pergi ke meja kerjanya. Firman jengah mendengar perkataan Doni yang menyudutkannya. Firman mengedikkan bahu. Bodoh amatlah. Sore hari sepulang dari tempatnya bekerja, Firman segera menghampiri Nina yang sedang duduk di depan televisi. Nin, tolong kamu atur pengeluaran dengan baik ya. Gak perlu beli barang yang gak penting, kamu juga gak usah dandan jadi gak perlu beli skincare segala. Ujar Firman. Buat makan aja pas-pasan mas, mana ada aku beli kebutuhanku. Kamu kan gak pernah kasih uang lagi buat kebutuhan pribadi. Protes Nina. Dulu aku pernah kasih kamu duit 1 juta, emang dipakai buat apa, Nin? Aku pakai buat beli bahan makanan dan kamu juga ikut makan kan, mas? Lagian itu juga udah lama ya duitnya habislah. Kamu itu seneng banget mengungkit apa yang kamu kasih. Gak ikhlas banget kayaknya. Atau aku balikin aja duit kamu biar kamu yang atur keuangan kita. Heran aku punya suami kok hobi mengungkit nafkah. Nina merasa sakit hati dengan ucapan suaminya. Tok tok tok. Terdengar pintu diketuk dari luar. Tak lama terdengar suara Bu Dewi, ibu mertua Nina masuk ke rumah. Mertua kepo datang, batin Nina. Mama dengar dari luar kalian ribut terus. Kenapa sih, Fer, istrimu berulah lagi? Tanya ibu mertua ingin tahu. Biasa Ma, Nina protes jatah belanja mingguan katanya kurang. Jawab Firman melirik sinis pada Nina. Mama dulu malah dikasih 100.000 sama ayahnya Firman, tapi nggak pernah protes loh. Nin, itu tandanya kamu boros nggak pinter ngatur duit. Makanya sekolah jangan cuma tamat SMA aja, jadi bodoh kan kamu. Ucap Bu Dewi sambil berkacak pinggang.
Nina menunduk menahan kesedihan atas hinaan mertuanya. Padahal ibu mertuanya juga cuma lulusan SMP. Nin, kok kamu belum hamil ya? Kamu nikah sama Firman udah mau setahun kan? Apa jangan-jangan kamu gak bisa hamil? Bu Dewi memindai penampilan menantunya. Belum rezekinya mungkin, Ma. Jawab Nina singkat. Kalau Firman sih jelas dia sehat, tapi kalau kamu gak tahu sehat apa gak. Kamu kan biasa hidup susah, atau malah kamu kurang gizi mungkin ya jadi susah hamil. Lagi perkataan Bu Dewi menyakiti hati Nina, tapi ia diam saja dan menjawab ucapan mertuanya. Fer, antar Mama belanja yuk, nanti sekalian kita makan di luar, tapi kamu yang bayar ya. Nina biarin aja gak usah diajak. Bu Dewi mengajak putranya pergi. Bentar Ma, aku ambil jaket dulu. Dan kamu Nin, jangan harap aku bakal kasih tambahan uang belanja. Firman mendorong badan Nina hingga ia terhuyung dan hampir jatuh. Setelah keduanya pergi, Nina termenung sendirian memikirkan kisah hidupnya. Siapa sangka Firman yang dulunya roal dan bersikap baik padanya sekarang berubah. Sekarang, setiap ia habis menerima sesuatu dari suami atau mertuanya pasti diungkit, seolah itu semua hanya titipan dari mereka. Sampai akhirnya Nina bertekad untuk mulai mengumpulkan uang demi mengembalikan apa yang suami dan mertuanya berikan padanya. Akan aku kembalikan semua uangmu, Mas. Tekad Nina dalam hati. Di lain tempat Bu Dewi dan Firman membeli banyak barang tanpa peduli pada Nina. Fer, Mama mau beli baju lagi ya, kamu masih ada uang kan? Tanya Bu Dewi. Mama tenang aja, aku masih ada uang kok. Yang penting Mama seneng. Jawab Firman. Kamu baik banget sih, Fer. Mama bangga sama kamu yang selalu berusaha bikin Mama bahagia jadi rezekimu tambah banyak. Amin. Firman mengaminkan ucapan ibunya. Nina selama ini buta mungkin. Padahal kamu baik gak neko-neko. Kamu tetap kasih uang buat dia makan. Dia aja gak tahu bersyukur. Udah jelek, mandul lagi. Ucap Bu Dewi dengan nada geram. Makanya dulu Mama gak setuju kamu nikah sama dia. Tapi dasar kamu bucin gak bisa dinasehati, sekarang jadi begini kan? Coba kamu nikah sama yang selevel sama kamu. Sambung Bu Dewi. Sebenarnya Firman kurang suka dengan sikap ibunya yang seolah menyudutkan Nina. Tapi mau bagaimanapun, ia akan tetap membela ibunya karena menganggap bahwa doa ibunya lah yang membuat ia sukses sekarang ini. Fer, gimana kalau kamu pisah aja dari Nina? Terus kamu minta itu semua uang kamu, dia kembalikan. Lagian kalian juga belum punya anak kan? Nina juga nggak bisa dandan, jelek nggak berpendidikan. Nanti setelah kamu pisah dari dia, kamu bisa cari perempuan yang lebih cantik dari Nina. Gimana? Bu Dewi membujuk Firman untuk bercerai dari Nina. Kita bicarakan nanti lagi ya, Ma. Ini udah malam, baiknya pulang dulu. Firman mencoba menghindari obrolan ibunya. Ya udah yuk pulang, Mama juga udah capek. Firman memutuskan untuk menginap di rumah ibunya. Dia mengirimkan pesan pada Nina. Nin, aku tidur di rumah ibu. Firman mengklik tombol kirim. Tin. Bunyi pesan masuk di handphone Nina. Iya, Mas. Nina membalas pesan Firman. Padahal rumah ibu mertua Nina tak jauh dari rumah mereka. Mungkin Firman kangen tidur di rumah lamanya, pikir Nina. Padahal yang sebenarnya Firman berencana melanjutkan obrolan yang tadi sempat terputus bersama ibunya. Nina yang dari tadi menunggu suaminya pulang sambil duduk di meja makan akhirnya bangkit dan berjalan menuju kamar. Ia menyadarkan kepalanya di tepi ranjang. Nina kembali merenung. Mas Firman sekarang berubah, padahal dulu baik dan perhatian sama aku. Kenapa sekarang dia jadi perhitungan padahal aku kan istrinya, wajib menerima nafkah darinya. Ya Allah, apa aku kuat kalau terus-menerus seperti ini? Nina berbicara sendiri. Aku sebaiknya cari kerja lagi biar aku punya pegangan. Aku juga harus mulai ngumpulin uang buat balikin uang Mas Firman. Nina membuang napasnya pelan demi melegakan sesak di dada. Padahal dulu Nina sudah kerasan kerja sebagai kasir, tapi setelah menikah ia diminta berhenti kerja oleh suaminya.
Nina pikir ia akan dinafkahi dengan layak oleh suaminya, tapi masa depan siapa yang tahu. Nina hanya dijatah 300.000 per minggu, padahal gaji Firman saat itu 5 juta. Bahkan gaji Nina sebagai kasir lebih banyak dibanding uang yang diberikan Firman. Nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin waktu diputar kembali. Sabar Nina, sabar. Bismillah, besok mulai cari kerja. Semoga ada yang mau menerima kamu yang hanya tamatan SMA. Monolog Nina. Buktikan pada suami dan mertuamu kalau kamu tidak bodoh biar mereka nggak menghina kamu seenaknya. Dan pastikan kamu bisa mengembalikan uang suamimu sesuai yang dia berikan ke kamu selama ini. Kata-kata itu terus Nina ucapkan dalam hatinya. Dia ingin membuktikan kalau dia bisa hidup tanpa uang suaminya. Ayo Nina, semangat-semangat! Jangan lemah, jangan cengeng. Teriak Nina sambil mengangkat kedua kepalan tangannya ke udara. Namanya Nina Kumalasari, anak pertama dari 2 bersaudara. Nina memiliki seorang adik perempuan yang saat ini masih duduk di bangku SMA. Ibunya seorang janda, karena ayahnya sudah meninggal sejak 10 tahun yang lalu di saat dia kelas 2 SMP. Ibunya hanya seorang buruh yang kadang menggarap lahan milik tetangga. Sejak lulus SMA, Nina memutuskan merantau ke kota mencari kerja guna membantu sang ibu membiayai sekolah sang adik. Pekerjaan apapun ia lakukan asalkan itu halal. Awal merantau Nina bekerja sebagai art, tapi hanya bertahan 2 tahun. Selanjutnya ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket, dan disitulah Nina pertama kali bertemu dengan Firman. Ia hampir setiap hari Firman datang hanya sekedar membeli rokok atau minuman ringan. Karena seringnya mereka bertemu, akhirnya berkenalan dan saling bertukar kabar melalui pesan singkat. Nina sangat mengagumi sosok Firman yang ramah dan royal. Firman sering membelanjakan teman-temannya, pun dengan Nina saat diajak keluar. Nina semakin terpikat dengan pesonanya. Di matanya Firman adalah sosok laki-laki yang sempurna fisik dan hatinya. 1 tahun mereka saling mengenal, akhirnya Firman mengajaknya untuk dikenalkan pada keluarganya. Dan Nina baru tahu bahwa Firman anak tunggal dari ibu yang berstatus sama dengan ibunya. Janda. Berbeda dengan ibunya Nina. Beliau ibunya Firman terlihat awet muda, sedangkan ibunya mungkin karena seringnya bekerja di ladang kulitnya kusam tak terawat. Ibu Firman bak wanita sosialita dengan perhiasan yang ia kenakan. Bu, kenalkan ini Nina, pacar Firman. Firman membawa Nina ke hadapan ibunya. Saya Nina, Tante? Ucap Nina sambil menjabat tangan Bu Dewi, ibunya Firman. Nina merasa risih karena Bu Dewi menatapnya seperti hendak menguliti tubuhnya. Ma, jangan liatin Nina kayak gitu dong. Firman berbisik di telinga ibunya. Bu Dewi berdehem. Sudah lama kenal sama Firman? Tanyanya pada Nina. Udah setahun ini, Tante? Jawab Nina sopan. Kerja di mana kamu? Terus sekolah lulusan apa? Sambung Bu Dewi. Saya. Belum selesai Nina berbicara sudah dipotong oleh Firman. Nina kerja di minimarket, Ma. Jawab Firman. Dia juga hanya lulusan SMA, tapi aku mencintai Nina, Ma, dan aku akan menikahi Nina secepatnya. Ucap Firman meyakinkan ibunya. Bu Dewi berbisik pada Firman. Tapi Mama nggak setuju kamu nikah sama perempuan yang tidak selevel dengan kita. Apa kata teman-teman Mama nanti kalau punya menantu cuma lulusan SMA? Bu Dewi tetap menolak keinginan Firman. Yang mau menjalani rumah tangga kan aku sama Nina. Ma, ngapain dengerin orang lain ngomong? Pokoknya aku akan tetap menikahi Nina dengan atau tanpa restu Mama. Firman mantap dengan tujuannya menikahi Nina. Dan disinilah akhirnya tepatnya di kediaman orang tua Nina, ijab kabul dilaksanakan. Pernikahan sederhana yang hanya mengundang kerabat dekat karena ibunya Firman merasa malu memiliki menantu dari kalangan biasa. Sah! Sah! Setelah kata sah terdengar, Nina kemudian mencium tangan suaminya.
Ia berdoa semoga pernikahan ini membawa kebahagiaan dan berharap mertuanya menerima kehadirannya sebagai menantu. Firman memboyong Nina ke sebuah rumah sederhana yang asri. Rumah itu sudah ia siapkan jauh hari sebelum melamar Nina. Rumah itu juga tak jauh dari rumah Bu Dewi, ibunya. Hanya selisih 4 rumah saja. Pagi itu saat Nina sedang memasak, Firman mendatanginya dan memberikan uang belanja pertama yang ia terima. "Nin, ini uangnya belanja minggu ini." Firman menyerahkan 3 lembar uang berwarna merah. "Kamu atur pengeluaran dengan baik. Beli yang penting-penting aja." Suara Firman terdengar dingin. Nina tertegun, uang 300.000 untuk 1 minggu? Pikirnya. Tapi kemudian Nina mencoba berpikir positif, mungkin nanti kalau kurang akan Firman tambah jatah belanjanya. "Ya, Mas. Makasih ya." Nina mengulas senyum manis di bibirnya. Siapa sangka yang awalnya Nina kira uang belanjanya akan ditambah, nyatanya sampai pernikahan menginjak 6 bulan. Nominal uang belanja tetap sama. Padahal Firman tahu kalau harga kebutuhan pokok semua naik. "Mas, aku minta uang belanja kamu tambah ya, kalau segini nggak akan cukup." Nina mengeluarkan uang 300 yang semalam Firman kasih. "Kamu cukup-cukupin lah, Nin. Mama aja aku kasih segitu juga," ucap Firman acuh. "Tapi kan kalau Mama minta uang lagi kamu kasih, Mas." Nina memprotes Firman yang menurutnya tidak adil. "Udahlah, terima aja. Nanti kalau aku tambah uang belanja malah kamu pakai buat beli yang lain. Lagian ngapain sih duit banyak-banyak? Kamu kan cuma di rumah aja nggak ngapa-ngapain, tinggal duduk manis terus aku kasih duit." Tidak cuma mendapat penolakan dari Firman. Saat Nina mengadu pada ibu mertuanya sewaktu Bu Dewi bertandang ke rumah Mekeka, pun beliau berkata yang sama. "Udahlah, terima aja berapapun yang Firman kasih. Lagian kamu gak ikut nyari duit juga kan, cuma ongkang-ongkang kaki. Masih untung Firman itu bucin sama kamu, kalau gak udah aku suruh dia pisah sama kamu, Nin. Jadi mantu kok gak ada bersyukurnya sama sekali. Sekolah cuma SMA, miskin, jelek lagi. Heran aku kok ya Firman bucin ke kamu. Apa kamu pakai pelet?" Tuduhan Bu Dewi waktu itu membuat Nina sakit hati. Itulah kali kedua Nina mendengar hinaan Bu Dewi. Nina hanya terdiam dan membalas ucapan ibu mertuanya. Matanya berkaca-kaca dan dadanya sesak. Tapi dia sadar diri kalau dirinya memang tidak ikut bekerja. Itu pun karena saran dari suaminya yang meminta dia berhenti menjadi kasir di minimarket. "Kamu nikah sama anak saya cuma modal bawa badan aja. Semua pengeluaran yang nanggung anak saya. Sudah banyak duit yang Firman kasih ke kamu dan ibu kamu di kampung. Kalau dihitung mungkin sampai 100 juta, emang kamu bisa cari duit segitu? Ha!" Bu Dewi membentak Nina. Firman yang saat itu duduk di samping Nina hanya diam mendengarkan tanpa mau menengahi. "Kamu juga belum hamil kan, Nin? Padahal kalian menikah sudah 6 bulan. Apa jangan-jangan kamu mandul ya? Kamu kan dari keluarga miskin." Bu Dewi terkekeh sinis. Nina merasakan dadanya terbakar oleh emosi yang tertahan, yang dia heran suaminya bahkan diam saja tanpa mau membelinya sama sekali. Sakit sekali ya Allah, bahkan suamiku pun tidak membelaku sama sekali. Sekedar menenangkan pun tidak ia lakukan. Apa begini pernikahan tanpa restu hingga banyak masalah di dalamnya? Kenapa Mama sama Mas Firman kompak mengungkit semua pemberian mereka? Apa iya aku tidak pantas untuk menerima semua itu? Monolog Nina sambil mengelus dada. Kalau memang maunya mereka seperti itu, maka aku akan mengembalikan apa yang sudah mereka kasih, dan aku tidak mau lagi menerima apapun dari mereka.